gamblang. Blak-blakan. Blak-blakan ya, itu udah nggak ada filter gitu ya. Iya. Cuman sakit hati kan tetap manusia tuh sama aja gitu, Iya. punya level sakit hatinya masing-masing. Dan kenapa harus terjadi di saat aku mau nyanyi? Video klipnya kan keren ya. Kamu apa ya, bener-bener kayak curhat gitu. Di part mana sih yang kamu suka nih di video klipnya? Atau semua prosesnya tuh udah menggambarkan kamu banget? Itu sih kalau MV-nya tuh kan kalau lagunya kan aku curhat ya. Ya. Kalau di MV-nya itu gamblang. Blak-blakan. Blak-blakan ya, itu udah nggak ada filter gitu ya. Iya. Jadi emang sengaja aku buat kayak gitu. Terus kalau tanya part mananya, part yang di kamar mandi sih. Oh ya? Ya jadi ada bagian part di kamar mandi di mana saat itu aku harus naik untuk perform, tapi aku harus menyelesaikan masalah hatiku gitu. Jadi Oke. battles yang ada di dalam hatiku tuh harus kuselesaikan dulu karena ya balik lagi aku saat itu harus perform jadi seorang Yeah. entertainer. Ya. Ya kan. Tapi aku juga nggak bisa denial aku manusia biasa juga. Yang aku juga saat itu sebenarnya nggak kuat untuk melanjutkan aktivitas apapun di hari itu. Tapi hari itu aku harus nyanyi. Jadi kayak semua kekecewaan itu aku tumpahkan di kamar mandi. Benar-benar aku benar-benar scream, pukul-pukul sesuatu yang ada di situ. Sampai aku tenang. Aku baru keluar dengan senyum dan ngelap air mataku dan melanjutkan hari seperti hari itu nggak terjadi apa-apa. Wow. Itu yang paling Tepuk tangan dong sulit. untuk Sabrina dong. Paling sulit. Ya itu makna dari rocker juga manusia ya. Wah, ya benar. Tapi kayak momen itu tuh pernah terjadi di Katy Perry. Kamu pernah lihat cuplikan Oh, dia iya, kan? iya. Ketika dia juga lagi masalah keluarganya kan? Iya. Pas masalahnya Dia mau Katy perceraian Perry, kayaknya ya? Dia mau konser waktu itu. Iya, mau Itu dia konser. diceraikan di detik itu juga Iya, kan. iya. Jadi sebelum dia manggung. Nah itu terjadi juga di aku. Cuman bedanya ya kan Ya, belum beda nikah ya case, Wak beda ya. case, ya. Cuman sakit hati kan tetap manusia tuh sama aja gitu. Iya. Punya level sakit hatinya masing-masing. Dan itu yang kayak aku sebenarnya nggak masalah itu terjadi sama aku. Cuman kayak kenapa harus terjadi di saat aku mau nyanyi gitu. Emang Itu diputusin yang- waktu itu? Diputusin Enggak, nggak? Oh enggak. enggak, oke. Nanya aja. Iya, aku enggak. Iya. Enggak. Tapi ya momentum itu benar-benar kalau buat dunia entertain, apalagi kamu penyanyi, mood kamu tuh di depan bebinar tuh kan Iya, harus iya, ceria iya. kan? Tapi di belakang itu kamu Iya. udah Benar. nonjok-nonjok Apa tembok namanya? gitu kan, bangun rumah Buset, semua. bangun candi. Iya. Emang benar, ternyata seperjalanan aku jadi penyanyi itu sebenarnya bukan cuman misalnya suara yang bagus atau Iya, penampilan iya. yang bagus gitu ya, tapi memang audiens tuh nggak mau tahu, Yap. gitu kan. Apapun yang terjadi di atas panggung tuh penonton ataupun juri saat itu Iya. tuh nggak mau tahu. Yang kita tahu adalah kamu nyanyi sebaik mungkin. Masalah kamu dengan diri kamu itu nanti belakangan. Ya. Tapi kan sulit banget untuk kita Nah. sebagai manusia biasa gitu. Iya. Aku menyadari aku sebagai manusia biasa tuh sulit sekali untuk bisa sustain kayak begitu. Ya. Tapi makanya akhirnya aku kayak, oke, aku nggak mau denial rasa sakit hari itu, aku habisin total, habis itu aku harus keluar, even ketemu sama orangnya yang menyebabkan luka ini, ataupun ketemu sama orang siapapun, orang nggak boleh tahu kalau tadi aku segitu parahnya di kamar mandi, nggak boleh tahu. Namanya proses kreatif atau menjadi orang dikenal lah gitu tuh. Iya. Ya di depan kamera itu kita ceria kan? Padahal Iya. tadi kan kamu di sana kelaparan kan? Kelaparan, aduh. Ya bisa aja gitu kelaparan, Iya, sedih. iya. Aku belum makan. Tadi kan gitu kan pas kita ngobrol kan? Tapi iya loh, maksudnya itu sesuatu yang aku nggak expect sebelum aku masuk idol kan. Iya. Maksudnya aku pikir orang tuh kalau mau ikut ajang lomba, ya lomba apapun lah ya, ikut lomba-lombaan gitu. Terus kalau didukung ya udah dong semua orang happy dengan para idolanya Ya, masing-masing bener. gitu kan, menikmati. Ternyata tuh enggak Kak, Enggak. ternyata kayak selama seperjalanan tuh buset yang namanya entahlah hater, entah yang siapa. Iya, dulu aku yang kayak sangat introvert dan tidak bergaul ini kayak Iya. tiba-tiba banyak sekebon yang ngehina, Banyak ngehujat. sekebon, banyak Iya sekebon. Kak. Iya. Nah itu mungkin juga buat next idol ataupun siapapun orang Iya. yang mau berkecimpung di dunia entertainment ya. Menurut aku sih mental dulu yang harus disiapin. Ya. Itu karena kayak kita nggak bisa membatasi Orang-orang orang-orang buat untuk ya buat berkomentar. berkomentar, berkata, dan itu yang kayak kalau misalnya bilang jangan kayak gitu kan, misalnya aku tuh orangnya anxiety banget, aku tuh Anxiety. mental health banget Oh, iya. gitu kan. Nggak bisa gitu, orang nggak balik lagi, audiens nggak peduli, Iya. kamu mau apapun di balik itu, mau kamu habis itu gimana-gimana gitu nggak peduli. Nah tapi itu ternyata kayak, oh
Aku sekarang mengerti kenapa Tuhan itu bikin aku ikut ajang tersebut Iya. di usia cukup matang saat itu Yap. 24 tahun, yaitu karena Matang mungkin banget. kalau aku ikut di usia aku belasan tahun, mungkin aku nggak akan kuat iya, untuk menghadapi itu semua gitu. Jadi kayak oh dulu yang aku pikir kenapa ya kok aku kayak terlambat dari penyanyi lain atau teman-temanku yang lain gitu. Let's say Kamahal ini deh. Iya, iya. Kan Kamahal ini tuh kan sama aku satu ajang lomba dulu Iya. pas SMA-nya. Terus melihat dia kayak pelan-pelan merangkak jadi Mahal ini yang superstar Yap. sekarang ini, aku dulu sempat ngerasa kayak kok Dia duluan sih. aku enggak ya Oke. gitu. Kok aku juga yang berusaha dengan segimanapun kok aku nggak punya timingku ya gitu. Sampai umurku 23 tahun, 24 tahun sampai aku mikir kayak oh ya mungkin jalan hidupku mungkin bukan di situ. Sampai aku berpikir kayak Ya. gitu. Tapi ternyata itu ya ternyata emang Tuhan tuh dalam hidup orang masing-masing tuh punya timingnya dan ya sekarang lah waktunya mungkin. Gitu. Berat perjuangannya. Berat.